Selamat pagi, selamat hari Minggu, semua saudaraku, sahabat GPIB. Dalam sukacita menikmati kasih Tuhan di hari yang baru ini, saya Pendeta Lucia Toisuta Pelima, selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bukit Kasih Surabaya, menjumpai sahabat GPIB dalam program Morning Call GPIB. Sebelumnya mari kita berdoa mendasari perenungan kita pada saat ini. Kita berdoa. Kami bersyukur menikmati karya kasih Tuhan sepanjang keberadaan kami. Kami boleh menikmati anugerah Tuhan di saat kami beristirahat, dan di saat pagi ini kami boleh bangun menikmati hari anugerah Tuhan. Kami bersyukur, kami serahkan seluruh keberadaan kami. Kuduskan persekutuan kami secara bersama untuk kami dapat menghayati akan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang mewarnai perjalanan kehidupan kami dalam taat dan setia melakukan kehendak Tuhan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus menuntun kami dengan hikmat yang Engkau anugerahkan untuk melaksanakan kehendak Tuhan dan dapat melaksanakannya dalam seluruh kehadiran kami sebagai milik Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian sahabat GPIB, pembacaan Alkitab pada saat ini terambil dari kitab 1 Samuel pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. 1 Samuel pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9 yang menyatakan, setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Berseba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutar balikan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja di atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami, perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh, dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Demikian pembacaan Alkitab.
Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, peralihan kepemimpinan dalam kurun waktu tertentu adalah sesuatu yang sudah sering kita hadapi, sering kita alami. Ada proses pemilihan, ada kriteria yang harus dipenuhi. Dalam lingkup GPIB, saat-saat ini kita ada dalam proses pemilihan diaken dan penatua masa tugas 2022 sampai 2027. Sebagian jemaat sudah menyelesaikan proses itu, dan sebagian jemaat lainnya sementara berproses. Dan saudara-saudara sahabat GPIB, dalam pembacaan Alkitab pada saat ini dinyatakan tentang seorang pemimpin, yaitu Samuel. Samuel bukan saja sebagai seorang nabi, tetapi juga seorang hakim. Seorang hakim yang ditunjuk Tuhan menggantikan Nabi Elia untuk memimpin bangsa Israel. Dan di bawah kepemimpinan Samuel, bangsa Israel berhasil melawan orang Filistin dalam peperangan di Mispa. Dan saudara-saudara sahabat GPIB, pasal 8 sampai dengan pasal 10 merupakan transisi dari masa hakim-hakim kepada masa kerajaan. Peristiwanya dimulai ketika Samuel telah tua dan anak-anaknya, yakni Yoel dan Abia, menggantikan kedudukan Samuel. Dikatakan bahwa mereka mengejar laba, mereka menerima suap dan memutarbalikkan keadaan. Sikap kedua anak Samuel ini dijadikan bangsa Israel sebagai alasan untuk meminta Samuel mengangkat seorang raja bagi mereka, dan dikatakan agar menjadi sama dengan bangsa-bangsa lain. Perhatikan itu pada ayat yang kelima. Samuel sebagai pemimpin, dia merasa kesal dengan permintaan bangsa Israel ini. Tentunya dia merasa ditolak. Itu berarti Israel tidak lagi menginginkan dinasti Samuel menjadi pemimpin mereka. Dikatakan Samuel berdoa kepada Tuhan dan mendapat jawaban Tuhan, sebagaimana yang kita baca pada ayat yang ke-7. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka." Sahabat GPIB, apa reaksi Tuhan? Dalam hal ini kita melihat bahwa permintaan mereka dikabulkan Tuhan. Pada ayat yang ke-8 dijelaskan, karena itulah tabiat mereka. Mereka adalah bangsa yang tidak setia. Mereka tidak taat kepada Allah. Mereka lupa
bahwa Allah adalah Raja pemimpin sejati mereka. Sudah berulang kali terbukti dan dapat diandalkan bahwa Allah dialah Raja satu-satunya. Ini pilihan yang keliru ketika apa yang menjadi permintaan mereka jelas menolak Allah sebagai Raja dan mau menggantikan Allah dengan manusia. Dan tentunya apa yang menjadi pilihan mereka punya konsekuensi. Sebagaimana pada ayat yang ke-9 dinyatakan, beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak Raja yang akan memerintah mereka. Telah diingatkan apa yang menjadi hak Raja. Sahabat GPIB, bacaan Alkitab pada hari ini mau mengajarkan bahwa perlu adanya kaderisasi kepemimpinan dan bagaimana itu dipersiapkan dengan baik sehingga seorang yang memimpin dan yang dipimpin sungguh mengerti akan apa yang menjadi hak dan kewajiban yang ada. Dan dipersiapkan sedemikian rupa. Kemudian hal selanjutnya, bahwa setiap pilihan, setiap keputusan punya konsekuensi. Oleh karena itu ada hak yang diterima, tetapi ada tanggung jawab, ada kewajiban yang harus dilakukan. Kalau kita baca pada ayat 10 sampai pada ayat yang ke-18 di sini menyampaikan betapa mereka harus membayar harga yang mahal yang harus mereka bayar kepada seorang raja. Kemudian hal selanjutnya, kepada kita mau diingatkan bahwa dalam menghadapi persoalan, dalam menghadapi krisis, bagaimana penyelesaian masalahnya adalah dekatkan diri pada Tuhan, bersandar sepenuhnya kepada Dia. Jangan andalkan kemampuan, jangan andalkan pikiran kita sendiri, tetapi minta petunjuk Tuhan dalam menghadapi masalah. Beri diri kita tetap dipimpin oleh Tuhan Sang Raja yang agung. Biarlah Yesus, Raja di atas segala raja, yang akan memimpin kehidupan kita, dan kita serahkan sepenuhnya seluruh keberadaan kita dalam menjalani hari-hari hidup selanjutnya. Sehingga apapun kondisi dan bagaimanapun keberadaan kita, kita akan selalu mempertaruhkannya kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, dan kepada Dia Sang Raja Agung segala pujian dan hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang dapat kami baca dan renungkan. Mampukan kami untuk melaksanakan apa yang menjadi kebenaran firman Allah. Dan Tuhan menolong kami, Tuhan mengasihi kami, agar kami dapat mewujudkan kehendak Allah, bahwa kami taat dan setia, mengandalkan Tuhan, serahkan diri kepada Tuhan, bahkan ketika kami ada dalam masa transisi, masa pergantian kepemimpinan yang ada di tengah-tengah jemaat Tuhan, Tuhan memberkati,
Ada sebagian proses yang sudah dapat diselesaikan, dan ada proses yang masih terus berjalan, dan Tuhan memberkati, sehingga tanggung jawab kepemimpinan yang dilakukan seorang penatua, seorang diaken, seorang pendeta di tengah persekutuan jemaat Tuhan dapat mewujudkan satu bentuk kepemimpinan yang bertanggung jawab dan menjadi kebutuhan di masa kini dan di masa yang akan datang, dalam taat dan setia melaksanakan tugas kepemimpinan, tidak dengan mengandalkan kekuatan diri dan memaksakan keadaan diri, tetapi serahkan diri kepada Tuhan, dan segala sesuatu dapat diwujudkan dalam pertolongan Tuhan. Bapa Sorgawi, terima kasih di pagi hari yang indah ini kami boleh menikmati karunia Allah. Tuhan berkati kami, Tuhan lindungi kami, berkati kehidupan kami dan keluarga, berkati kehidupan kami umat-Mu, dan berkati kehidupan kami di tengah masyarakat, bangsa, dan negara. Kami bawa akan kehidupan pemerintahan di tengah negara dan bangsa kami. Tuhan berkati kepemimpinan yang boleh dilakukan presiden, wakil presiden, dan semua pemimpin yang ada di setiap daerah dan di semua tempat. Menjalankan semua tugas tanggung jawab dengan baik, benar, mewujudkan keadilan, dan melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, diarahkan pada apa yang menjadi kebutuhan warga masyarakat yang ada di sekitar kami. Di tengah berbagai kondisi diperhadapkan, ada ancaman, ada tantangan, dan ada bencana yang dihadapi. Tuhan, Engkau tolong setiap mereka dan semua kami dalam menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Apapun dan bagaimanapun kondisi yang ada, kami serahkan penuh kepada Tuhan. Musibah yang terjadi di Tapanuli Utara, Tuhan berkati sehingga semuanya dapat dihadapi dengan baik. Pertolongan boleh dinikmati bagi mereka yang menjadi korban, bahkan juga perseteruan, pertikaian, penindasan, dan ancaman-ancaman yang ada di seputar kehidupan kami dan kehidupan orang-orang sekitar kami. Tuhan, Engkau tolong kami. Begitupun apa yang menjadi musibah di Malang, kami tetap bawa dan serahkan ke dalam tangan kasih karunia Allah, sehingga musibah yang dihadapi ini boleh diselesaikan dengan baik. Mereka menjadi korban, keluarga korban, dapat menghadapi kondisi ini dengan menyerahkan penuh pada Tuhan, dan ada jalan yang terbaik, dan ada penyelesaian yang juga dapat ditempuh dengan baik. Bapa Sorgawi, kami serahkan seluruh aktivitas kami tengah persekutuan jemaat Tuhan. Biarlah kasih karunia Allah menyertai kami. Terima kasih, kami serahkan kehidupan kami, berkati keberadaan kami sepanjang hari ini, dan berkati kehidupan setiap milik Tuhan yang menaruh harap kepada Tuhan untuk berbagai hal yang kami harapkan, kami rencanakan boleh terlaksana, dan di atas semuanya kehendak Tuhan yang jadi. Engkau pemimpin kehidupan kami, Engkau Raja di atas segala raja yang menaungi kami dan memampukan kami terus berkarya dengan tanggung jawab yang Tuhan percayakan, dan memuliakan Tuhan dalam seluruh keberadaan kami. Terima kasih, dalam jaminan keampunan dosa oleh Yesus Kristus kami berdoa, berserah, dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah Morning Call GPIB pada hari ini. Selamat berhari Minggu dengan orang-orang terkasih. Salam sehat selalu.
Tuhan Yesus memberkati kita semua.